Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, malam, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, adik ya, di mana saja Anda berada ya. Jadi kita ini sedang apa Pak Abid ya? Ya, ngobrol-ngobrol lah. Ya, ngobrol-ngobrol ya. Jadi kita itu maksud dan tujuan podcast ini salah satunya adalah penyebarluasan informasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Dan kebetulan kami ini ya di BDLHK Bogor ya punya spesialisasi di bidang rehabilitasi hutan dan lahan. Ya mungkin hari ini kita rencana berbicara terkait dengan apa Pak Abid kira-kira? Ya, kalau bicara kehutanan, kualitas hutan berarti mulai dari benih dulu. Oh, dari benih dulu iya, ya. Oke, benih. dari benih dulu supaya kualitas hutannya terjaga gitu ya. Oke. Gitu. Baik. Mungkin Sobat Semesta belum tahu siapa kita ya. Saya perkenalkan, saya Abdul Holik ya. Biasa dipanggil Oik. Dan nanti Pak Abid akan memperkenalkan diri sendiri. Yang saya tahu Siap. Pak Abid pasti punya keluarga kan, punya keluarga. Kemudian pernah bekerja di BPTH juga, tapi rinciannya saya nggak tahu ya. Mungkin bisa jelaskan dulu untuk sekilas, silakan. Oke, terima kasih Kang Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semesta. Tadi kalau Kang Oi salamnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu tandanya kalau dimulai pagi berarti kita harus tetap semangat. Di baik pagi, siang atau malam. Ya. Terus semangat ya. Terus semangat. 24 jam ya. 24 jam. Ya. Tidur pun harus semangat karena itu tidur bagian dari hidup kan. Iya betul. Ya. Saya seger lagi besoknya ya. Saya Pak Kang Oik, saya dikaruniai istri 1, alhamdulillah, kemudian 3 anak. 3 anak ya. Nah, kebetulan saya dulu sempat ditugaskan di Ambon. Di Ambon sebagai apa itu? Jadi di Ambon saya pengangkatan sebagai PNS ya, karena saat itu PNS. Statusnya PNS. Oke. Saya sebagai pengendali ekosistem hutan. Oh, jadi PEH ya, pengendali ekosistem hutan ya. Salah satu pejabat fungsional di Kementerian LHK ya. Oke. Ya. Jadi saya ditugaskan di unit kerja saya itu Balai Perbenihan Tanaman Hutan. Balai Perbenihan Tanaman Hutan untuk wilayah Maluku dan Papua. Maluku dan Papua. Luas ya? Luas. Jadi kita ya wilayah kerja kita 4 provinsi ya. 4 provinsi. 4 provinsi ya, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Waduh. Jadi itu kalau disingkat itu BPTH MP. BPTH MP, ya. Maluku Papua. Maluku Papua. Okay. Berapa lama tuh di sana? Saya di sana sampai anak 3 lahir di sana. Sampai semua. anak 3. Kira-kira berapa? Kalau 1 tahun 1, nggak mungkin 1 tahun 1 ya. Itu 2 tahun 1 dan 6 tahun itu. 6 tahun. 6 tahun ya. Saya kurang lebih 9 tahun, Pak. 9 tahun? 9 tahun. 9 Jadi tahun. 2015 sampai 2006 sampai 2015. Tapi itu khusus di BPTH kan? Karena pernah kerja di tempat lain juga kan? Ya, tapi dipotong. Oh, dipotong. Sempat kuliah. Oh ya, sempat kuliah. Jadi 9 tahun dikurangi 2 tahun lah kurang lebih ya. 7 tahun berarti. Ya, itu menangani perbenihan tanaman hutan. Perbenihan tanaman hutan. Ya, mungkin ini pemirsa Semesta ya, Sobat Semesta semua, ini kita coba gali ya informasi apa yang bisa dibagikan oleh Pak Abid ini ya ke kita semua ya terkait dengan perbenihan tanaman hutan dengan pengalaman kerja yang kurang lebih 7 tahun di Maluku Papua ya. Tentu banyak hal yang bisa kita gali ya. Saya juga mungkin sambil belajar juga ini. Karena pengalaman di lapangan itu sangat berharga dan mungkin tidak bisa diulangi lagi kan? Iya. Ya, itu kalau ataupun ngulangi lagi kayaknya juga deg-degan. Gak mau ya? Bukan nggak mau, deg-degan saja. Deg-degan, oh ya, deg-degan. Kalau untuk bidangnya sih tetap ya. Maksudnya kalau kita tetap bidang di perbenihan tanaman hutan ya tetap kita konsen di sana. Tapi kalau untuk tempat kerja di sana ya kayaknya harus hitung-hitungan dengan kan ada keluarga. Ya betul. Gitu. Oke, tapi pengalaman itu ilmu yang sangat berharga ya dan mungkin tidak semua orang bisa mengalaminya ya. Jadi coba Pak Abid bisa ceritakan mungkin dari awal pergi ke sana, kemudian apa yang ditangani, kemudian pekerjaannya apa, jenis pekerjaannya apa gitu ya. Silakan coba. Ya, saya kebetulan waktu itu juga awalnya lihat peta ya. Saya penempatan kalau zaman dulu teman-teman PNS itu kan bukan kayak sekarang milih
formasi, kemudian tempatnya di mana ya. Kalau dulu kan hanya tanda tangan di atas materai. Di atas materai siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Ya, betul. Nah, saya ditempatkan di Ambon di Balai Perbenihan Tanaman Hutan karena itu pilihan, karena waktu itu formasi itu kaitan dengan budidaya tanaman hutan. Budidaya taman hutan. Itu tanaman formasinya hanya 2 kalau nggak salah. Iya. Alhamdulillah saya 1 di antara 2 itu. Dari sekian ribu yang diseleksi. Gitu. Jadi terkait dengan perbenihan tanaman hutan. Ya, nah, saat saya tiba di sana, ya sebenarnya tidak jauh juga dari aktivitas saya waktu di perkuliahan ya. Ya, di perkuliahan karena jurusan pendidikannya kan belum tadi kalau kenalan. Saya pendidikan dulu kuliah di Fakultas Kehutanan IPB. Manajemen hutan. Program studi di budidaya hutan. Jadi ya ada sambungannya lah. Iya, itu sangat linear ya. Linear kalau gitu. Dengan BPTH. Ya, saat saya tiba di sana, ya saya alhamdulillah karena sudah tadi linear dengan kerjaan-kerjaan di masa aktivitas pembelajaran di kampus. Jadi saat di sana ya hanya butuh pengalaman dari teman-teman juga. Karena awal-awal tuh pasti kan adaptasi antara di perkuliahan itu kan teori aja yang didapat ya. Prakteknya memang ada tapi tidak seperti yang sudah mengalami di lapangan lebih lama gitu ya. Nah, waktu sampai di sana saya kebetulan awal sekali itu ditempatkan di seksi sumber benih. Di seksi sumber benih. Jadi ada 3 seksi. Ya, ada 3 seksi di BPTH itu ya. BPTH itu kan Balai Perbenihan Tanaman Hutan ya. Jadi ada 3 seksi, seksi sumber benih, kemudian seksi peredaran. Kemudian seksi informasi. Seksi informasi, saya ditempatkan di awal justru di seksi sumber benih. Nah itu sumber benih itu yang paling awal juga ya. Sebenarnya dari rentetan perbenihan tanaman hutan itu sumber benih, kemudian bibit ya. Nah itu menarik ini. Coba nanti di Sobat Semesta ya. Ini kita kan perbenihan tanaman hutan tuh banyak ya, banyak aspeknya. Jadi nanti tulis di kolom komentar di bawah ya, tema apa yang akan kita bahas di pertemuan kita nanti ya. Insya Allah kita rutin ini podcast ini ya. Insya Allah. Coba lanjut. Jadi di seksi sumber benih, waktu itu saya awal diminta untuk baca-baca ya, karena ya maklumlah pegawai baru ya harus melihat apa yang sudah ada di situ ya. Apa yang sudah ada, apa yang sudah dilakukan, kemudian teman-teman selama ini pekerjaannya seperti apa. Gitu. Nah, saya coba baca-baca buku. Yang pertama dibaca apa itu? Yang pertama dibaca biasanya dulu, terkenang itu. Ya dulu kita dikasih buku agak tebel gini warna hijau. Itu buku judulnya tentang pengelolaan sumber benih. Pengelolaan sumber benih. Penerbitnya itu BPTH Jawa Madura bukan? Itu saya buku kitab kayaknya kayaknya itu panduan khusus ya untuk orang-orang yang kerjasama antara waktu itu kan masih departemen. Departemen Kehutanan kerjasama dengan Denmark. Jadi menerbitkan sebuah buku pengelolaan sumber benih. Dan saya rasa itu cukup menarik juga. Maksudnya bicara dari awal mendasar, misalkan perbedaan biji dengan benih itu apa bedanya? Nah, nanti coba jelaskan ya. Tapi nanti aja. Lanjut dulu cerita. Bedanya biji dengan benih, kemudian apa sih kenapa kita penting untuk kemudian memperhatikan perbenihan tanaman hutan. Gitu esensinya seperti perbenihan tanaman hutan itu apa gitu ya? Karena dalam proses kita menjaga hutan kan otomatis ya kalau kita sudah sering dengar kan degradasi kan banyak. Nah itu harus kita membangun, itu harus ada misalkan ketersediaannya benih, terus kemudian menjaga produktivitasnya seperti apa, kualitasnya. Nah tentunya benih itu kan bukan hanya untuk ditanam sekedar untuk penanaman di lahan terbuka juga, tapi ada peruntukan lain. Betul. Misalkan satu kalau itu untuk kategori penanaman, ada juga untuk pemeliharaan pohon, ada juga untuk konservasi sumber daya genetika. Mohon maaf ini pemirsa Semesta ya, di atas itu ada suara helikopter. Memang di atas ini sedang ada patroli, mungkin angkatan udara ya. Yang biasa. Dan kebetulan di Balai Pelatihan. Kita ini berada di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Kita ngambil video ini di arboretumnya. Jadi kita posisi kebetulan di Rumpin ini ada pangkalan angkatan udara yang di sekitar daerah Rumpin ini ya. Lanjut ceritanya nyambung. Tadi 3 ya. Jadi untuk penanaman, pemeliharaan pohon atau SDG.
Atau apa? KSDG, ya, konservasi. KSDG ya, konservasi sumber daya genetik ya. Nah, itu juga penting karena itu juga memperhatikan benih nanti yang tadi yang saya bicarakan tadi, seksi sumber benih. Nah, kaitan sumber benih ada 3 makanya yang sering diukur. Ya, nanti itu sumber benih. Nah, sekarang yang itu seksi sebelahnya, seksi sebelahnya peredaran. Jadi nanganin apa itu? Jadi seksi peredaran itu nangani kaitan 2 hal, yaitu peredaran benih ya, dan juga peredaran bibit. Peredaran bibit. Nah, jadi itu peredaran benih baik di level lokal, nasional maupun internasional. Karena ada ekspor impor juga. Ada ekspor bibit atau benih ya. Bibit dan benih, benih dan bibit ya. Itu ada seperti itu. Jadi kita kalau di peredaran itu nangani kaitan dengan ada mutu benih, mutu bibit. Oh, mutu benih, mutu bibit. Ya. Nah, di situ yang ada pengujian itu ya? Ada labnya. Oh, jadi labnya di seksi peredaran itu ya? Di bawah seksi peredaran benih, seksi peredaran. Karena ada peredaran benih dan peredaran bibit. Nah, itu mutu benih dan mutu bibit. Oh, jadi di situ yang nangani kerjaan itu ya? Oke, pernah di situ? Oh, saya belum pernah malah. Oh, belum pernah. Tapi informasi tentang itu hari-hari ya. Aktivitas. Kita terlibat terus ya. Karena kan kita fungsional. Ya, fungsional PEH ya. Ya, fungsional PEH itu banyak bisa terlibat di seksi sumber benih, kemudian di peredaran maupun di informasi. Jadi kita bisa lintas. Jadi keseluruhan tupoksi BPTH itu bisa dikerjakan juga oleh PEH dan pernah mengalami itu ya. Karena kita juga fungsional kan juga kerja di lab. Iya, Nah, sekarang seksi sebelahnya. Nah, seksi informasi benih. Informasi benih, nanganin apa itu? Nah, informasi benih itu biasanya kita kalau dulu kan pelatihan itu bisa ditangani oleh Satker. Ya, Nah, itu informasi, seksi informasi itu punya salah satunya untuk melatih petani. Ya, misalkan gimana cara menangani benih. Kemudian eksplorasi benih. Eksplorasi nangani benih. Pelatihannya. Pelatihannya ya. Kalau eksplorasinya di sumber benih. Sumber benih, Jadi itu kemudian ada juga. Pokoknya ini terkait dengan peningkatan kapasitas SDM perbenihannya untuk level di unit balai ya. Di unit balai untuk wilayah kerja tadi. Jadi temu usaha perbenihan juga ada di situ ya. Pengusaha-pengusaha benih, pengusaha-pengusaha bibit itu dikumpulkan di ada eventnya, jadi ada temu usaha benih itu. Ada temu usaha benih. Kalau dulu saya pernah ikut apa ya? Mungkin temu usaha benih juga 3 hari di Jogja itu. Ya, itu salah satunya memang pengusaha-pengusaha yang dia pengusaha kemudian yang terlibat lah, termasuk petani yang produksi juga. Jadi gitu. Jadi intinya di BPTH dulu itu ada 3 seksi. Nah, untuk sekarang gimana ya? Apa masih tetap atau? Nah, saya malah belum tahu nih, karena sudah lama juga meninggalkan dunia perbenihan. Jadi setelah dunia perbenihan, saya mencelok di dunia anggaran, ngurusin program anggaran kurang lebih 2,5 tahun. Habis itu ngurusi administrasi kepegawaian. Terus baru mencelok ke sini. Jadi Sobat Semesta ya, untuk update sekarang Balai Perbenihan Tanaman Hutan itu seperti kita ketahui sekarang itu hanya ada 2 ya. Hanya ada 2 ya. Dulu yang 6. Dulu 6 ya. Dulu kan ada setiap region. Ada setiap region. Setiap region itu ada Jawa Madura, satu region, terus Bali Nusa, Sumatera, Kalimantan, dan Maluku Papua ya. Maluku Papua. Nah, sekarang Bali itu Nusa sama Sulawesi satu. Sulawesi. Nah, yang ada tinggal 2. Yang satu di Sumatera, berkedudukan di Palembang, yang satu lagi di Sulawesi ya. Berkedudukan di Makassar. BPTH 1 sama BPTH 2. Ya, gitu. Nanti kalau update-nya terkait ini kita bahas di pertemuan nanti ya. Nah, sekarang kita mulai ke ini yang sudah pernah dilakukan Mas Abi di 3 seksi tadi. Ke pekerjaannya itu apa aja? Misalnya kita dari sumber benih aja dulu. Ya, mungkin kalau kerjaan kan sebenarnya kita tadi ya, kalau kita perbenihan itu kita mengenal dengan 3 mutu tadi yang harus menjadi perhatian. Ya, 3 mutu ya. 1 mutu genetis. Ada mutu genetis ya. Selama ini mutu genetis itu kaitan dengan asal usul sumber benih. Benar. Asal benih itu dari mana? Betul. Itu. Ya, yang selama ini banyak didengar kan cuma mutu benih sama mutu bibit ya. Karena itu pengujian. Karena terkait pengujian dan memang yang banyak dikenal di perdagangan hanya itu ya. Nah, mutu genetis itu sebenarnya nanti juga tercantum dalam label label benar karena
di sana harus memperjelas nih asal usulnya dari mana. Oke. Ya, dan ini kaitannya dengan sumber benih mungkin sumber nanti. Benih. Ya, jadi mutu genetis, mutu benih, dan satu lagi mutu bibit. Ya, oke. Nah, kalau mutu genetis itu kaitan dengan asal usul sumber benih. Kalau asal usul sumber benih berarti kita bicaranya terkait dengan sumber benih. Oke. Nah, sumber benih itu ada lagi nanti tingkatan kelas-kelasnya. Iya. Gitu. Ada berapa tuh? Ada berapa? 7 kalau nggak salah ya? 7 atau 7 ya? Ya, 7. Iya. Jadi nanti di pertemuan nanti kita ya. Kita bahas lebih dalam terkait kelas sumber benih. Kelas sumber benih. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau tadi sumber benih itu kalau saya dulu belajar untuk memudahkan itu ya. Saya memudahkan itu biasanya saya buat kayak semacam peta ya atau panah-panah gitu. Supaya gampang. Nah, sumber benih itu kalau saya dulu coba petakan, ada yang istilahnya penunjukan. Penunjukan, oke. Ada istilahnya pembangunan. Ya, pembangunan. Ada dua ya. Penunjukan itu berarti yang posisinya yang sudah ada kan. Yang sudah ada ditunjuk jadi sumber benih. Oke. Nah, kalau pembangunan dari awal nanam. Bangun. Yang bangun. Oke. Gitu. Coba lanjut. Nah, kalau yang ditunjuk itu ada kelas teridentifikasi sama terseleksi. Terseleksi, oke. Iya. Coba saya juga sudah agak lupa. Oke. Nanti kita bahas di di pertemuan lain ya supaya lebih mendalam ya. Tapi sekarang kaitannya dengan tugas yang sudah dijalankan Pak Abid, misalnya di sumber benih itu pernah melakukan apa aja? Nah, ya. Jadi kalau kita di sumber benih itu dulu kita ada satu namanya identifikasi sumber benih. Nah, kita melakukan identifikasi. Memang saat itu kan kita lagi mendorong ya supaya pelaku-pelaku perbenihan tanaman hutan itu dia semakin semangat. Ya. Makanya di beberapa tempat, kecuali kalau di Jawa, di wilayah Jawa atau di Sumatera, mungkin sudah iklimnya sudah bagus ya, terbentuk iklim perbenihan. Di saat itu untuk ininya ya, bisnisnya ya. Jual beli benih, kemudian dia kemudian juga aspek legalitas benihnya, kemudian ketersediaannya. Kan sebenarnya dalam sumber benih itu juga bagian dari untuk menjaga bagaimana sumber benih itu tersedia. Ya, tetap tersedia, tetap ada ya. Tetap ada. Ya tadi ketersediaan benih, aspek legalitasnya, kepastian artinya pengguna itu dia yakin gitu. Karena dari asal usul sumber benih tadi diperoleh dari sini. Iya, tentu dengan kualitasnya ya. Dengan kualitasnya. Jadi pengguna benih itu harus diyakinkan dari situ. Oke. Ya, itu ya. Jadi identifikasi sumber benih. Ya. Jadi identifikasi sumber benih kan kita diantaranya di dalamnya itu berapa luasannya, kemudian menunjuk tegakan yang dijadikan sebagai pohon induk. Iya. Itu. Pohon induk untuk sumber benih ya. Pohon induk untuk sumber benih. Karena kalau kita nanti lihat luasannya, terus berapa tegakannya, terus berapa yang dituju sebagai pohon induk, nanti kita bisa kalkulasi berapa benih yang diproduksi. Kira-kira produksi dari wilayah itu, luasan itu ya. Nah, ini kan wilayahnya Maluku Papua ya. Maluku Papua itu kan pulau-pulau tersendiri ya. Jadi kita nyebrang kabupaten aja sudah lewat laut. Terus lewat pesawat. Iya, bisa pakai speedboat berapa jam paling lama tuh? Ya tergantung kan. Tergantung juga ya. Ya kalau ferry kalau nyebrang kabupaten misalkan dari Ambon ke Maluku Tengah, itu kan kalau naik ferry ya kita 4 jam kan. Kalau naik kapal cepat 2 jam lah. 2 jam. Wah, perjuangan yang luar biasa ya. Karena itu untuk mengeksplorasi sumber benih yang kualitas tinggi kualitas tinggi yang mungkin juga itu endemik lokal ya. Nah, itu khas lokal. Memang tidak ada di tempat lain gitu ya. Karena kan kalau kita juga kaitan dengan perbenihan tanaman hutan, nanam-nanam juga, kan untuk kesesuaian tapak tanam, iklim, kemudian cuaca segala macam itu kan ya nyari aja yang sudah cocok di sekitar situ. Nah itu kalau yang dikenal sekarang itu ada zona benih zona benih artinya di situ sumber benihnya yang cocok dengan lingkungannya ya kemungkinan besar sangat cocok. Kayaknya perlu nanti kita undang narasumber. Kalau itu ya. Benih. Karena kita juga tahu sebenarnya kayak sekarang ini juga kondisi perkembangan dunia kehutanan penting juga kita supaya tahu zonasi benih, kemudian jenis-jenis apa sih yang kita cocok untuk tanam di di lahan-lahan kritis ini dipetakan. Nah, nanti benih-benih apa yang di sana. Gitu. Jadi itu sumber benih. Jadi identifikasi sumber benih, kemudian kita eksplorasi benih. Jadi ada juga kegiatan eksplorasi.
Ada eksplorasi. Apa itu kegiatannya di dalamnya? Jadi eksplorasi itu biasanya kita kan mengambil contoh benih ya. Contoh benih. Ya. Misalnya ada satu pohon induk. Ya. Nah, kemudian pada saat kita pengunduhan. Pengunduhan. Ya. Nah, apa aja tuh yang dilakukan ya kalau di eksplorasi itu kalau nggak salah inget ya, kalau nanti tinggal cari aja. Kalau atau saling diisi. Ya, ini informasi awal aja ya. Oke. Jadi eksplorasi itu mulai dari pengunduhan. Ya. Terus kemudian pengumpulan benih. Terus penanganan benih saat setelah diunduh. Ya. Terus kemudian packing kan. Kan perlu pengemasan ya, dari lokasi sampai ke kita tempat kantor. Ya. Karena apalagi kita yang tadi pulau-pulau itu kan juga harus dipertimbangkan. Ya, betul. Karena ya tadi kayaknya belum disebut juga tadi, benih kan ada 2 yang punya sifat. Nah, itu ya. Coba apa aja itu? Satu ortodoks, rekalsitran. 2 rekalsitran. Ya, rekalsitran. Nah, apa itu yang ortodoks? Benih ortodoks itu. Benih itu yang biasa bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Karena dia bisa mengalami masa dorman. Artinya dia bisa tidur istirahat. Bisa tidur, walaupun ada kadaluarsanya nanti kan ya. Tapi yang jelas dia bisa disimpan lama gitu ya. Rekalsitran itu yang cepat dia bisa cepat berkecambah. Cepat berkecambah ya. Artinya dia nggak bisa disampai dalam waktu lama juga. Oke. Gitu. Ya, jadi pada saat buah benihnya matang itu sudah harus segera ditanam. Maka kadang ada yang sudah kecambah. Ya. Saat dia sudah ada di bawah tegakan kan? Iya, betul. Ya, jadi makanya di eksplorasi itu tadi mulai dari pengunduhan, pengumpulan, terus penanganan di situ, packing, kemudian sampai kita bawa ke ke lokasi kantor, kemudian baru ditangani nanti saat sampai di kantor. Nah, ini kalau rekalsitran ya. Misalnya tujuannya untuk mencari sumber benih rekalsitran, itu gimana tuh teknisnya bawa ke kantornya itu? Kalau rekalsitran kan sebenarnya nggak 1 hari 2 hari langsung berkecambah kan? Enggak ya. Enggak. Ya kayak rekalsitran itu kan kayak mangga. Ya biasanya kalau ditandain ya, kalau misalkan kayak ortodok yang waktu lama itu biasanya kulit bijinya itu lebih tebal. Kulit bijinya lebih tebal. Terus kayak kalau yang rekalsitran itu ya dia tipis, mangga, rambutan kan tipis banget itu. Betul. Kalau di hutan apa ya kira-kira? Misalnya hutan, kalau yang lama kayak kenari. Kalau di Papua matoa ya. Matoa ya. Kalau yang lama-lama kenari kan kenari. Teman kalau kenari sudah dibuka kan cepat juga. Ya, cepat ya. Iya. Oke. Makanya kalau kenari itu kan kalau mau kecambahkan harus dikeprek dulu, pecah sedikit air supaya masuk, nanti dia tumbuh. Gitu. Nah, itu untuk eksplorasi. Nah, ini biasanya kalau eksplorasi yang kita lakukan itu sebenarnya lebih ke bukan dalam rangka ini ya pengujian ya, tapi untuk keperluan internal kita. Karena biasanya untuk pengambilan contoh itu ke perusahaan-perusahaan yang dilanjutkan dengan mutu benih. Gitu. Maksudnya ini untuk keperluan internal kita, maksudnya misalkan untuk kita punya persemaian. Kita punya persemaian. Kita untuk bikin misalkan untuk untuk tadi mutu benih keperluan kita. Untuk tanaman di stok di persemaian kita. Di persemaian yang di bawah BPTH ya. Makanya kalau misalkan nanti bicara kaitan dengan mutu benih, mutu bibit, mutu benih itu sebenarnya pihak pengusaha yang datang ke kita atau kita diundang mereka untuk menguji yang mereka miliki. Makanya BPTH itu nggak punya sumber benih. Yang punya? Yang punya itu kan koperasi, BUMD, KTH atau masyarakat. Masyarakat tadi KTH. Jadi tugas BPTH itu kan tadi identifikasi, sertifikasi sumber benih, melakukan sertifikasi, menerbitkan sertifikat sumber benih. Gitu. Makanya saat itu kan ada program ya, namanya program Gerhan itu ya. Gerhan. Gerakan Rehabilitasi Nasional. Nah itu upaya-upaya itu BPTH mensupport dalam menjaga kualitas benih. Makanya tadi masyarakat, koperasi atau BUMD atau pihak dinas yang memiliki benih beraneka ragam, disertifikasi supaya terjaga kualitasnya. Itu. Nah kalau dulu teman-teman misalkan di dinas kan belum ada SDM yang memiliki kapasitas misalkan untuk mengumpulkan benih segala macam, ya kita biasanya jemput bola. Ini benih-benih yang kita bisa uji gitu. Itu untuk yang sumber benih. Identifikasi nanti kemudian kita lanjutkan dengan sertifikasi sumber benih. Berarti sudah masuk juga tadi di seksi peredaran ya. Masuk peredaran. Nah, kalau kita biasanya kalau melakukan tadi eksplorasi itu jenis-jenis, kalau dulu kita sering kampanye kan sebenarnya waktu itu kita ini zaman kepala balai saat itu ada namanya TUL.
tanaman unggulan lokal. Oh, tanaman unggulan lokal. TOL, ya. Apa itu maksudnya? Ya sebenarnya tanaman-tanaman ya tadi yang endemik tadi. Yang endemik ya. Tapi itu kita melihat kan kita biasanya kalau dulu sempat juga diminta untuk analisa tuh. Sebenarnya keperluan sumber benih kita itu kita bisa baca dari mana nih? Ya. Kan bisa tadi ketersediaan benih, kualitas tapi juga lihat satu lagi pangsa pasar. Pangsa pasar betul. Ya. Karena ditanam itu ada harapan menghasilkan. Dan kalau bisa memang menumbuhkan alternatif mata pencarian, pemasukan lah buat yang milikinya. Jadi gitu. Bukan hanya tadi dijaga kualitas dan ketersediaan saja, tapi juga nanti setelah ditanam itu menghasilkan juga gitu ya. Pasarannya juga diterima pasar atau tidak. Jadi unggulan lokal itu sebenarnya mungkin dari segi kualitas benih, ketahanan penyakit unggul ya dalam hal buahnya dan seterusnya, tapi punya pangsa pasar enggak gitu ya. Makanya kayak dulu di daerah timur itu kan kayak jenis-jenis yang didorong apa misalnya? Lingua ya, semacam apa tuh? Dia kalau di sini angsana, tapi beda di sana. Angsana. Nanti yang diambil apanya? Kayunya. Oh, kayunya. Pterocarpus itu bagus ya? Bagus. Kalau di sana itu ada lingua merah, itu kayu bagus banget. Kayu bagus dan kualitas 1, awet 1. Terus kayu besi. Kayu besi ya? Kayu besi itu kalau merbau. Merbau ya? Ya, kayu merbau. Itu jenis-jenis kayu yang di sana pasar-pasarnya bagus. Pasar-pasar bagus ya? Dan sudah mulai banyak berkurang. Artinya kalau banyak berkurang kan kita ya harus mengisi juga. Iya betul. Ya. Artinya salah satunya, nah itu kaitannya dengan konservasi sumber daya genetik ya. Karena tadi ada korelasinya dari pangsa pasar, ketersediaannya mulai berkurang, kita harus juga siap genetiknya. Jadi ini kayaknya Serak harus minum dulu nih, oke. Aduh, ini silakan dinikmati biar agak lancar juga. Ternyata cerita pekerjaan begini kalau udah beberapa tahun menjadi cerita tersendiri ya. Cerita tersendiri. Dan ini mungkin bisa digali lebih banyak ya. Artinya untuk ke kontennya sendiri, ke materi intinya sendiri itu bisa lebih rinci nanti pada saat pertemuan-pertemuan kita nanti ya. Jadi tadi kalau kita ngulik lagi sumber benih gitu ya. Tadi kan sudah ngurut mulai dari aspek legalitas, terus kemudian ketersediaan, kemudian memastikan keyakinan pengguna, kemudian pangsa pasar sampai sumber daya genetik. Memang ya itu pentingnya kita tadi. Jadi menggunakan benih yang tidak tidak sembarangan gitu ya. Betul. Artinya kita harus memperjelas asal usul sumber benih. Nah tadi baru bicara mutu genetis. Kan ada 3 tadi tuh. Nah itu di sumber benih. Nah kalau setelah dari mutu genetik tadi kan kita langsung ke mutu benih. Nah kalau mutu benih sebenarnya sudah nanti kaitan dengan tadi pengusaha benih. Pengusaha benih ya. Gitu. Ya nanti di sana kan ada keluar sertifikat mutu benih ya. Mutu benih ya. Jadi itu kan nanti dicantumkan dalam label. Dalam label. Ya jadi kalau sudah di packing, kemudian labelnya itu ada muncul di sana. Oke. Asal sumber benihnya dari mana. Nanti di kolom deskripsi ya kita perlihatkan yang contoh label ya. Contoh label. Kemudian kalau bicara mutu benih ini sudah mulai masuk ke seksi peredaran nih. Iya. Jadi ya dulu kita karena itu kerjaan yang kita lakukan juga teman-teman fungsional. Oke. Jadi kita masuk lab, kita anggap saja ya, ini bukan dari pengusaha tapi dari tadi yang kita hasil eksplorasi. Oke. Jadi kita uji benihnya mulai dari kemurniannya. Nah, ada kemurnian. Ya, terus ada berat 1000 butir. Berat 1000 butir, ya, terus kemudian daya kecambah. Daya kecambah. Ya, setelah daya kecambah satu lagi. Kadar air bukan? Ya, kadar air. Kadar air ya. Air. Coba jelaskan itu satu-satunya apa? Jadi ada, kalau tadi kan ada fisik fisiologis. Fisik psikologis ya. Itu kaitan dengan ini ya fisiologisnya itu. Agak ininya mikrofonnya kurang kedengar ya. Fisiologis itu kaitan dengan nanti daya kecambahnya. Oke. Jadi kalau misalnya kemurnian itu, ini kan sebenarnya dalam rangka tadi ya, peredaran atau jual beli nanti benih itu. Jadi kalau benih kenapa harus ini kemurniannya? Supaya timbangannya juga nggak berat. Betul. Jadi nggak ada barang lain kecuali benih. Batu kah, cangkangnya atau biji yang kopong. Nah, itu kemurnian. Kemurnian ya. Biasanya di sana berapa persen kemurnian benih tersebut. Jadi kotoran dengan benih murninya berapa kemurniannya.
Ya itu ada konsekuensi kan, kalau misalnya ditanam, kalau misalnya banyak yang gagal, selain benih, nah ada yang harus bertanggung jawab. Ada yang harus bertanggung jawab. Karena tadi kalau ada labelnya kan jelas. Ya jelas. Berarti kalau misalnya berapa? Sebut angka aja. Kemurniannya. Ya 95%. Berarti 5%-nya itu bisa jadi nggak tumbuhnya karena ada barang-barang lain selain benih atau gitu. benih tadi yang kopong. atau benih kopong gitu yang memang secara kasat mata tidak bisa diidentifikasi. Iya, bisa diidentifikasi. Cuman ya bisa tadi kita pilah-pilahkan. Pilah-pilah ya. Kan tadi kalau sifat tadi ada ya ada rekasitan ortodok. Rekasitan ortodok ya, kalau, sifat ya. Ya kalau kan ada yang benih kecil, ada yang ukuran besar. Ya, itu berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran ya. Kalau yang besar gampang. Ya betul. Karena misahin kan gampang. Kalau yang besar ya kemurniannya 100% lah. Oh iya iya. Kecuali kalau benihnya kopong. Oh benar. Kalau yang besar kan mudah dipisah pilah-pilah. Ya. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti jabon ya. Mungkin jabon. Sobat Semesta ada yang belum tahu jabon, nanti kita kasih lihat jabon seperti apa ya. Nah, jadi kalau di daerah Maluku, Papua itu kalau jabon kan untuk ini ya, wilayah barat ya, di Jawa gitu ya. Iya. Di sana kalau jabon itu kan lebih dikenalnya di sini jabon putih. Jabon putih. Kalau di sana ada jabon merah. Ada jabon merah. Tapi sebutannya bukan jabon. Apa itu? Samama. Oh. Ya. Tapi kan jabon merah itu cirinya beda dengan apa itu bedanya? Dari daunnya beda. Daunnya. Kemudian kayunya juga beda. Ada warna merah-merahnya gitu. Ya kayunya di dalamnya itu kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Ya, kalau yang jabon ini kan putih ya. Putih ha. Nah, kemudian kalau bijinya sih sama ya, lembut ya. Lembut ya. Bolehlah nanti kalau ada gambar-gambar. Iya. Nanti kita coba ya. Link deskripsi aja ya. Deskripsi boleh. Nanti bisa di ini. Jadi kalau yang lembut-lembut itu yang umumnya kemurniannya yang kita susah untuk mengukurnya. Oke. Kecuali kalau yang kotorannya gede-gede ya. Iya. Karena dia kan lembut banget. Lembut ya. Kalau itu berdasarkan ukuran. Itu yang kemurnian ya. Kemurnian. Kemudian. Nah itu sebentar, konsekuensinya nanti itu juga kalau dibeli sama pengguna ya. Petani yang mau menebar benih, itu jadi bisa diprediksi kalau misalnya kemurniannya 95%, nah mungkin nanti di yang tumbuhnya juga mungkin nggak ngelebihin segitu ya. Jadi jangan kaget kalau nggak tumbuh semua gitu. 5% toleransi kalau angkanya 95 ya. Artinya kayak kita kalau beli jeruk 1 kilo kan nggak semua manis juga. Ada yang asam-asamnya ya. Oke. Asam-asam ya itu. Ininya lah variasinya. Oke, setelah kemurnian. Berat 1000 butir. Berat 1000 butir. Fungsinya untuk apa tuh? Berat 1000 butir itu sebenarnya nanti kaitannya dengan harga. Dengan harga. Misalkan ini 1000 butir itu beratnya berapa gram? Berapa gram? Ya, misalkan kan ada itu, makanya ada tabel. Ada tabel, itu yang menerbitkan dari ISTA namanya. ISTA itu apa? ISTA itu International Seedling Test Asosiasi. Oh gitu, jadi semacam asosiasi yang menguji benih-benih ya. Oke. Internasional itu menerbitkan. Ada itu juga. Mungkin nanti kita bisa bacalah kalau. Iya nanti kasih ini linknya ya untuk referensi ya. Referensi. Jadi ada itu misalkan untuk jenis merbol, insiabi juga itu berapa nih berat 1000 butir itu kalau dia terpenuhi misalkan sekian gram. Atau kayak tadi jabon itu seperti itu. Itu ada tabelnya ya. Nah, termasuk juga tadi misalkan kalau kemurnian sih jelas ya, kan kita bisa ngukur itu. Nah, itu untuk berat 1000 butir. Karena apa? Ini kaitan dengan harga nanti. Dengan harga. Gimana tuh kaitan dengan harga? Nah, kalau harga 1 kilo. 1 kilo ya, misalkan, 1000. Misalkan anggap saja ini 1 kilo. Berapa butir nih yang kita bisa tanam nanti di lapangan? Oke. Kalau sudah untuk usaha kan beda lagi. Iya, harus dihitung ya, betul harus dihitung benar. Ya. Misalnya 1000 dalam 1000 butir itu adalah 1 kilo katakanlah ya. Berarti itunya 1 on 1 ya. Ya. Artinya kalau 1 kilo kan cuma jadi
10 benih, 10 bibit kan. Jadi nanti mungkin kaitannya dengan bibitnya berapa harganya satu. Iya, jangan sampai bibitnya sudah jadi dihargai juga. Iya, dihargai ya. Kita belum menghitung yang tadi apa dari kemurnian dari apa ya. Itu kaitannya nanti ke sana. Makanya untuk mutu benih sebenarnya lebih kaitannya nanti dengan pengusaha, pengedar. Pengedar benih. Gitu. Tadi berat 1000 butir. Berat 1000 butir. Nah, sekarang terkait dengan kadar air. Kadar air itu apa ya ininya? Ya kalau ini kan biasanya tadi kalau rekalsitran gitu ya, biasanya kan kadar airnya tinggi. Oh tinggi, betul. Ya, makanya dia kalau ditaruh di tempat-tempat yang lembab cenderung lebih cepat berkecambah kan. Oh gitu, jadi salah satunya untuk penyimpanan nanti hubungannya Kalau makanya kalau yang ortodok kan bisa ditekan sampai misalkan ada itu ukurannya kalau nggak salah kalau yang rekalsitran itu kan biasanya kadar air 30-50%. 30-50%. Nah, kalau ya saya juga lupa. Iya. Koreksi aja. Iya, koreksi ya. Sudah lama ini. Iya, oke, nggak apa-apa. Kita sambil ngulang-ngulang ini. Kalau yang ortodok itu 30 sampai berapa ya? 20 atau 30. Nah, itu kalau yang ortodok itu untuk penyimpanan bisa kita tekan misalkan kadar air seperti apa penyimpanannya itu. Kan bisa di tempat untuk penyimpanannya. Ya penyimpanannya, kan kadar air itu nanti hubungannya dengan berjamur ya, atau apa lagi selain itu? Tadi daya kecambahnya. Oh iya. Masa kalau disimpan terus pada numbuh kecambah, pada saat kita tebar pada mati semua kan? Oke ya. Itu daya kecambah. Terus yang terakhir apa tadi? Terakhir tadi kadar air, perkecambahan. Kadar air udah tadi ya. Udah. Perkecambahan yang terakhir tadi ya. Daya kecambah terakhir. Daya kecambah itu biasanya kita ini kalau yang jenis-jenis yang kecil biasanya bisa menggunakan pakai tisu dikecambahkan. Berapa sih daya kecambahnya? Kemampuan daya kecambah dari sekian contoh itu berapa persentase yang tumbuh? Berapa persentase yang tumbuh? Ya. Jadi katakanlah kita ngambil sampel 1000 ya. Misalkan 2500 nih. Ya 2500 apa tuh? Butir, oke. Kan berat 1000 butirnya berapa? Kita tadi ditimbang. Kadar airnya berapa? Oke, ya. Terus kemudian daya kecambahnya berapa? Ya, oke. Jadi sekian banyak itu biasanya ada berapa kali ulangan kita gunakan untuk daya kecambah. Berapa persentase misalkan untuk sekian benih ditumbuhkan berapa yang tumbuh. Oke. Itu nanti dicantumkan di label itu ya, di label mutu benih ya. Mutu benih. Karena itu kaitan dengan informasi berapa daya kecambahnya. Kalau daya kecambahnya rendah, ternyata nggak berkecambah. Buat apa beli benih mahal-mahal, bersertifikat, daya kecambahnya hanya kecil gitu. Jadi sertifikat ini semacam jaminan ya dari indikator-indikator tadi ya. Perkecambahan, kemudian berat 1000 butir, kemudian apalagi kadar air dan kemurnian itu sebagai indikator, jadi bisa hitung-hitungan skala ekonominya nanti artinya, pada saat mau diusahakan gitu. Ini kan memberikan keyakinan kepada pengguna benih. Pengguna benih ya. Jadi menggunakan kepastian itu seperti apa sih supaya pengguna benih itu juga benar-benar memang dia mendapatkan benih dari sumber benih yang bersertifikat, mutu benihnya jelas gitu. Ya, oke. Gitu. Saya rasa pembangunan kehutanan harus mulai diarahkan ke sana dan itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah concern ke sana berupaya untuk bagaimana supaya kualitas hutan produktivitasnya gitu ya tetap tinggi gitu. Nah, terus ini baru sampai ke mutu benih ya. Peredaran mutu benih ada karena peredaran mutu bibit. Nah, mungkin ini udah berapa jam? Udah setengah jam lebih ya. Kayak kita sambung ya. Oke, Pak Abid, terima kasih ya. Siap, sama-sama. Kita kayaknya harus saling diskusi. Ya, oke. Jadi bisa moderator narasumber bergantian atau mendatangkan narasumber. Atau mendatangkan narasumber lain ya. Kita punya kesempatan banyak di sini narasumber, tapi mungkin cari kesempatan waktunya ya. Betul. Ya. Dan saya rasa materinya juga mungkin. Kita juga senang sekali ya berada di hutan diklat. Semacam laboratorium alam ya. Laboratorium alam dan kita banyak hal yang bisa kita gali ya di sini. Dan saya rasa teman-teman sahabat semesta juga bisa mendapatkan informasi berbagai hal dari sekitar kita ini kan sudah bisa menjangkau kemana-mana kita ini. Ya betul. Oke. Jadi kalau ya mungkin ini
penutup untuk pertemuan kita kali ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Abid ya. Sama-sama. Sudah berbagi pengalaman. Ya. Kayaknya mungkin nanti kita terus semangat untuk memproduksi ini ya. Karena semangatnya juga ini kan knowledge sharing ya. Jadi berbagi informasi pengetahuan tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Bukan sekedar obrolan. Memang obrolannya kita mau santai ya. Cuman kalau hal-hal yang berat disampaikan di depan kelas, sepertinya kita juga nggak lepas gini cara penyampaiannya ya. Nah mudah-mudahan di pertemuan nanti ya, kalau ada yang mau mengusulkan topik-topik apa yang akan kita bahas di sini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kayak kita sangat menantikan itu. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada kita semua. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi di masa yang akan datang, waktu yang akan datang, kesempatan yang akan datang. Tapi kayaknya akan datang jangan kejauhan. Biar ilmunya kita masih berbagi kan. Oke, siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.